Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang kedudukan garis terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kedudukan titik ya. Sekarang kita belajar bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kedudukan atau posisi atau status garis ini terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y, ini ada 3 kriteria ya. Yang pertama, kedudukannya adalah garis ini bisa sejajar ya, bisa sejajar terhadap sumbu X atau sejajar terhadap sumbu Y ya. Atau yang kedua misalnya ini kayak gini aja nulisnya ya. Nah, atau yang kedua kedudukannya boleh tegak lurus ya. Tegak lurus sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Dan yang terakhir, yang ketiga ini tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus, berarti berpotongan, tidak tegak lurus, ya, sumbu X. Karena yang tegak lurus ini juga artinya berpotongan ya. Dia berpotongan tapi tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan untuk yang ketiga ini berpotongannya tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun berpotongannya tidak tegak lurus terhadap sumbu Y ya. Sumbu Y. Oke, jadi kedudukan atau posisi atau status garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ini ada 3. Pertama bisa sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y. Yang kedua ada tegak lurus sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Kemudian yang ketiga ada berpotongan tidak tegak lurus sumbu X atau berpotongan tidak tegak lurus sumbu Y. Ya, seperti itu. Oke, untuk membahas ini kita tampilkan dulu sebuah diagram kartesius seperti ini. Nah, dari diagram kartesius ini saya sudah bikinkan ada beberapa garis, mulai dari garis A yang pink ini, kemudian ada garis B yang hijau, kemudian ada garis C yang kuning, ada garis D yang biru ya. Oke, dari keempat garis ini yang termasuk ke dalam sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X, tegak lurus sumbu Y, ini yang mana ya? Oke, kita cari. Pertama, kita lihat garis yang sejajar sumbu X. Garis yang sejajar sumbu X artinya memiliki jarak yang sama, garis ini ya, garis ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Kalau kita perhatikan dari keempat garis ini, yang sejajar dengan sumbu X adalah yang D ya. Kenapa dikatakan D ini sejajar sumbu X? Karena jarak dari garis D ke sumbu X ini sama. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Ini 3 jaraknya. Kemudian dari manapun juga ini 3 jaraknya. Ya, baik dari ujung sini maupun dari ujung sini juga sama jaraknya ke sumbu X ini 3. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X ini adalah garis D. Oke, sejajar dengan sumbu X ya, sejajar ya. Jaraknya sama baik dari ujung sini sampai ujung sini juga jaraknya selalu konstan yaitu 3 ya. Oke, selanjutnya garis yang sejajar sumbu Y. Nah, kalau tadi garis yang sejajar sumbu X memiliki cirinya ini ya, memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X dari manapun titik garis ini, jaraknya selalu sama.
baik dari ujung sini maupun dari ujung sini maupun dari tengah, dari sini juga boleh ya, sama selalu jaraknya 3. Nah, bagaimana yang sejajar dengan sumbu Y? Sejajar dengan sumbu Y berarti jaraknya sama terhadap sumbu Y. Garis ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Misalnya berarti yang ini ya, yang C ya. Karena C ini jarak dari ujung sini sama berapa? 1, 2, 3 ya. Maupun dari sini juga sama ya, ini juga sama, 3 jaraknya. Nah, karena ini garis C ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, berarti dia ini merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis C. Oke, selanjutnya garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X sudah pasti ciri khasnya dia tidak akan pernah bisa memotong sumbu Y. Ya, artinya dia akan sejajar juga dengan sumbu Y. Berarti ini jawabannya adalah garis C. Ya, coba kita perpanjang garis C ini sampai kapanpun ya, ke atas maupun ke bawah diperpanjang karena dia jaraknya sama terhadap sumbu Y atau sejajar sumbu Y, maka dia tidak akan pernah memotong sumbu Y dan dia akan selalu tegak lurus dengan sumbu X. Berbeda dengan yang berpotongan tidak tegak lurus ya, jika diperpanjang suatu saat dia akan memotong sumbu tersebut. Oke, seperti itu ya. Tegak lurus sumbu X berarti dia artinya sejajar sumbu Y. Nah, kebalikannya ya. Kalau sejajar sumbu X berarti dia tegak lurus sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y akan tegak lurus sumbu X. Sebaliknya, kalau tegak lurus sumbu X dia akan sejajar sumbu Y. Ya, berarti yang tegak lurus dengan sumbu Y yang mana? Ya, ini garis D ya. Karena dia sejajar dengan sumbu X. Nah, berarti yang tegak lurus dengan sumbu Y ini adalah garis D. Nah, paham ya? Sejajar sumbu X ternyata tegak lurus sumbu Y. Sejajar sumbu Y ternyata tegak lurus sumbu X. Paham ya? Oke. Lanjut. Kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang ketiga adalah berpotongan tidak tegak lurus. Kalau tadi ini berpotongan tegak lurus, kalau ini berpotongan tidak tegak lurus terhadap sumbu X, sudah pasti dia berpotongan juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Contohnya yang mana? Iya, contohnya adalah garis B ya. Garis B ini coba kalian perhatikan, dia memotong sumbu X di sini ya di titik negatif 3,0 tapi tidak tegak lurus ya. Tapi tidak tegak lurus. Karena dia juga memotong di sumbu Y. Nah, syarat dari tegak lurus ini garisnya ini sejajar ya, sejajar dengan sumbu Y. Jadi kalau diperpanjang lagi garisnya ini tidak akan memotong sumbu yang lain ya. Jika tegak lurus sumbu X berarti dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Jika tegak lurus dengan sumbu Y dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Sedangkan di sini untuk garis yang B dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Sudah pasti dia berpotongan tapi tidak tegak lurus sumbu X dan sudah pasti dia berpotongan tidak tegak lurus sumbu Y ya. Paham ya? Oke, seperti ini. Selanjutnya yang A nih, garis yang A. Garis yang A ini juga sama. Dia memotong sumbu Y di sini, tapi dia juga memotong sumbu X. Artinya dia tidak tegak lurus dengan sumbu Y dan juga tidak tegak lurus dengan sumbu X. Sebab apa? Kalau tegak lurus dengan sumbu Y, dia tidak akan pernah memotong sumbu X atau sejajar dengan sumbu X. Kalau dia tegak lurus dengan sumbu X, dia tidak akan pernah memotong sumbu Y ya. Atau dengan kata lain, dia selalu sejajar dengan sumbu Y kalau dia tegak lurus dengan sumbu X ya. Berarti berpotongan tidak tegak lurus dengan sumbu X, berpotongan tidak tegak lurus dengan sumbu Y, ini garis yang lainnya adalah garis A. Oke, jadi kalian harus paham ini, yang tiga ini kesimpulannya adalah jika suatu garis sejajar dengan sumbu X, maka dia pasti tegak lurus dengan sumbu Y ya. Jika dia garisnya itu sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Selalu seperti itu. Atau misalnya jika dia berpotongan tidak tegak lurus dengan sumbu X,
maka dia juga berpotongan tidak tegak lurus dengan sumbu Y, ya. Paham ya, seperti itu. Oke, kalau dia tidak sejajar pasti dia berpotongan tidak tegak lurus ya. Tuh, kalau dia tidak sejajar berarti dia pasti berpotongan tidak tegak lurus dengan kedua sumbu, yaitu sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.